Penyebaran HIV di Indonesia sudah mencapai 78% dari seluruh kabupaten dan kota. Jumlah kasus barunya setiap tahun 20.000, terutama pada usia di mana risiko AIDS pada ibu rumah tangga sebesar 11,7%. Ibu rumah tangga yang hamil berpotensi menularkan infeksi HIV pada bayinya pada masa kehamilan, saat persalinan, dan selama menyusui. Tanpa pengobatan yang tepat dan dini, separuh anak yang dilahirkan akan terinfeksi HIV. Anak yang terinfeksi HIV akan meninggal sebelum ulang tahun kedua. Menyadari bahwa anak adalah masa depan bangsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang disebut PPIA. Untuk mendeteksi dini pada ibu hamil, dilakukan pemeriksaan antenatal terpadu sesuai standar 10T. Salah satu di antaranya yaitu konseling dan tes HIV atas inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan atau KTIP yang dilaksanakan dengan prinsip 5C. Selamat siang, Bu Bidan. Selamat siang, silahkan duduk dulu. Apa yang bisa saya bantu? Bu Bidan, ini periksa kehamilan istri saya. Berapa umur ibu sekarang? 28 tahun, Sudah berapa tahun menikah? sudah 4 tahun menikah. Kapan hari pertama HI terakhir ibu? Haid terakhir tanggal 1 September yang lalu, Bu. Bagaimana rasanya kehamilan ini? Ada keluhan barangkali yang menyertai kehamilan ibu? Tidak Apakah kehamilan ini direncanakan? ada keluhan. Ini memang kami rencanakan. Hamil ini rasanya senang, Bu, gembira karena memang kakaknya sudah 3 tahun kan. Ibu sudah pernah imunisasi tetanus? Berapa kali dan kapan terakhir ibu imunisasi? Saya tidak ingat waktu bayi dan SD, tetapi ketika akan menikah, saya disuntik 2 kali, dan ketika hamil, anak pertama 2 kali. Pernahkah menerima tablet tambah darah? Apakah pernah keguguran sebelumnya? Kehamilan yang dahulu, persalinannya bagaimana, Bu? Ditolong siapa dan di mana? Kehamilan yang dulu juga tidak ada masalah, Bu. Melahirkan ditolong oleh Bu Bidan juga. Adakah penyakit keluarga yang mempengaruhi kehamilan ibu ini? Dan barangkali kehidupan ibu sehari-hari? Bagaimana, Bu? Apakah ada tanda-tanda keputihan atau luka dan lainnya di jalan lahir dan sekitarnya? Tidak ada penyakit di keluarga saya maupun di suami saya. Adakah hal lain yang hendak disampaikan, Bu? Kayaknya cukup, Bu Bidan. Baiklah, jadi menurut keterangan Ibu Dede, Ibu kini berusia 28 tahun, hamil anak kedua. Sekarang tanggal 15 November ya, Bu? Jadi usia kehamilan Ibu 12 minggu. Imunisasi TT-nya belum lengkap ya, Bu? Karena untuk kekebalan penuh harus diimunisasi TT sebanyak 5 kali. Saya suntik sekali lagi ya, Bu. Ibu sudah pernah menerima tablet tambah darah pada kehamilan terdahulu kan? Untuk kehamilan sekarang, saya akan berikan tablet tambah darah juga ya, Bu ya. Mari kita periksa dulu. Tinggi badan ibu 159 cm, berat badan 54 kg, lingkar lengan atas 25 cm, tekanan darah 118/80. Payudara kondisi sehat, tidak sesak nafas ataupun batuk. Tinggi fundus uteri 3 jari di atas pubis. Kaki tidak bengkak.
Ibu, sekarang kita periksa organ kewanitaan Ibu ya. Baik, Bu. Inspeksi visual organ kewanitaan dilakukan setiap kali ibu hamil memeriksakan kehamilannya. Inspeksi visual organ kewanitaan untuk melihat kemungkinan adanya infeksi seperti IMS. Dari pemeriksaan tidak ada keputihan, luka ataupun lainnya di jalan lahir dan sekitarnya. Dari hasil pemeriksaan fisik, tadi kondisi kesehatan ibu cukup baik. Kemungkinan besarnya kehamilan sesuai dengan usia kehamilan. Namun demikian, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium ya, Bu. Akan diambil darah ibu dengan diperiksa golongan darah, HB, gula darah, protein urin, HIV, sifilis, dan malaria. Dan bila ibu hamil, ada batuk, juga diperiksa dahak seputumnya, apakah ada infeksi paru. Bagaimana, Bu? Untuk apa semua itu, Bu? Penyakit apa saja, Bu Bidan? Pemeriksaan HB untuk mengetahui apakah ibu anemia atau tidak. Karena jika ibu hamil anemia, bayinya bisa kekurangan oksigen. Nanti pertumbuhan bayinya kurang atau kecil, Bu. Begitu juga pemeriksaan kadar gula darah. Bila ternyata terlalu rendah kadar gulanya, pertumbuhan janin bisa terhambat. Tetapi bila kelebihan kadar gula darahnya berlebih, janin ibu bisa besar. Nanti akan kesulitan melahirkan melalui jalan lahir ibu. Pemeriksaan protein urin berguna untuk mendeteksi dini faktor resiko kejang dalam kehamilan. Jadi, kalau tentang penyakit yang lainnya, bagaimana Bu Bidan? Pemeriksaan malaria, HIV, sifilis, dan TBC untuk memastikan bahwa ibu hamil bebas dari penyakit menular tersebut. Karena kalau istri bapak terinfeksi atau mengidap penyakit-penyakit tersebut, bayinya bisa ketularan dari ibunya. Padahal ibu sendiri nggak tahu kalau sudah terinfeksi atau mengidap penyakit menular. Kalau ternyata saya mengidap penyakit-penyakit itu, bagaimana, Bu? Kalau ibu hamil mengidap malaria, ya diobati malarianya. Bila mana ibu terinfeksi HIV, supaya bayi tidak tertular, ibu segera diobati dengan ARV dan bayinya tetap sehat. Begitu juga dengan penyakit yang lain. Kalau saya nggak diperiksa bagaimana, Bu? Bayi yang akan ibu lahirkan tetap beresiko tertular berbagai penyakit berbahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan masa menyusui jika tidak diperiksa sejak dini. Jadi bagaimana? Apakah bersedia diperiksa laboratorium itu tadi? Tapi yakin akan diobati ya, Bu? Iya, saya kan juga ingin ibu tetap sehat supaya bayinya juga sehat. Tapi bagaimana mungkin bayi saya tertular HIV, Bu? Saya dan suami kan orang baik-baik. Iya, siapapun bisa beresiko tertular TBC, malaria, sifilis, dan HIV. Dan kadang tidak selalu ada hubungan dengan orang baik-baik atau orang tidak baik-baik. Yang jelas, jika terdeteksi lebih dini, lebih mudah ditangani dan diobati sehingga tidak menular ke bayi. Keputusan tetap pada ibu. Apakah akan menjalani pemeriksaan laboratorium atau tidak? Bagaimana kalau ternyata saya positif? Apa kata orang? Jangan khawatir, Bu. Hasil pemeriksaan akan saya rahasiakan dan tidak akan diungkap tanpa seizin ibu kepada orang lain selain petugas kesehatan yang terkait langsung dengan perawatan ibu dan bayi ibu nantinya. Dan yang pasti jika memang positif baik untuk TBC, malaria, dan HIV, maka kesempatan pengobatan menjadi lebih cepat. Obatnya gratis, disediakan pemerintah kok, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesediaan dan kesadaran Ibu menjalani pemeriksaan laboratorium ini. Semata-mata demi kesehatan Ibu dan bayi Ibu. Ini permintaan pemeriksaan laboratorium ke laboratorium untuk menjalani pengambilan darah. Silahkan Ibu bawa permintaan ini ke laboratorium.
Dan silakan bawa kembali setelah ada hasilnya ya. Bapak, Ibu, hasil tes darah Ibu golongan darah A, HB11 normal, protein dalam urin negatif, gula darah 140 normal, sifilis negatif, tetapi hasil tes HIV menunjukkan Ibu terinfeksi HIV. Hah? Untuk itu, Ibu dan Bapak jangan khawatir. Karena pemerintah telah memiliki kebijakan memberikan obat ARV sejak sekarang hingga seumur hidup. Obat ini gratis. Bila mana obat diminum secara teratur, tepat waktu, maka dalam waktu sekitar 6 bulan, kadar virus dalam darah bisa turun. Sehingga resiko penularan ke bayi dapat ditekan. Rahasia Ibu tersimpan dengan baik hanya bagi petugas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan langsung bagi Ibu yang diperkenankan mengetahuinya. Dan saya sarankan Bapak juga melakukan pemeriksaan HIV. Baik, Bu Bidan. Saya harus bagaimana, Bu Bidan? Tolonglah saya. Ini saya beri catatan ya Bu, supaya nanti bisa dibaca lagi. Ibu tetap harus makan makanan gizi seimbang agar tumbuh kembang bayi dalam kandungan menjadi optimal. Yang saya dengar, ibu hamil dengan HIV harus melahirkan secara sesar. Bukan begitu, Bu Bidan? Seperti yang sudah saya jelaskan Pak, bila sudah minum ARV selama 6 bulan berturut-turut, istri Bapak dapat bersalin secara normal. Tetapi kita akan melihat kondisi kandungan ibu dan letak janin di dalam kandungan. Bila ada indikasi, maka dokter spesialis akan merencanakan persalinan secara sesar. Bu, apakah saya boleh memberikan ASI pada bayi saya nanti? Untuk makanan bayi, karena ibu sudah minum ARV lebih dari 6 bulan, ASI tetap yang terbaik bagi bayi. Sehingga ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Tidak boleh dicampur dengan lainnya. Setelah 6 bulan, pemberian ASI dihentikan dan diberikan pengganti ASI. Segera setelah bayi lahir, sebaiknya dalam waktu 0 sampai 12 jam, bayi diberikan profilaksis ARV selama 6 minggu dan dilanjutkan dengan contrimmoxazole profilaksis sampai status bayi dapat ditentukan. Setelah berusia 18 bulan, anak akan diperiksa untuk memastikan ia tidak terinfeksi HIV. Masih ada yang hendak ditanyakan, Bu? Terus, kalau saya berhubungan seksual dengan istri saya, bagaimana, Bu Bidan? Tentang hubungan seksual, maka harus selalu menggunakan kondom untuk berhubungan seks dengan pasangan. Bila mana ibu bersedia, kita memiliki kelompok pendukung yang sama juga terinfeksi HIV. Ibu bisa bergabung bersama-sama untuk belajar lebih baik tentang HIV agar tetap sehat, bisa saling berbagi dan saling mendukung. Baik Bu, kunjungan berikutnya Ibu, Bapak datang bulan depan ya. Penularan HIV dari ibu ke anak harus kita cegah sedini mungkin. Diperlukan peningkatan kapasitas, kerjasama, dan komitmen antar tenaga kesehatan yang terlibat demi menyelamatkan generasi masa depan dari HIV/AIDS.